Oke, udah di recording ya. Ya, Terima kasih buat Bu Erika, para sekre kakak ya. Kedengaran jelas suara saya? kedengaran jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung nih pada lecture talk webinar Medcraft yang ketiga hari ini. Untuk judul ilustrasi buku anak, peluang dan tantangannya dalam bidang industri kreatif di Indonesia. Kebetulan saya hari ini menggantikan Pak Patra secara mendadak, tapi bismillah kita mulai webinar ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Uh, untuk awalnya saya serahkan kepada Pak Denny untuk memberikan sambutan. Pak Denny sebagai ketua kakak dari Medcraft sendiri ya. Mangga Pak Denny bisa ngasih sambutan ya. Ya, terima kasih Bu Rani. Selamat siang, Assalamualaikum semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta webinar Medcraft ketiga tentang ilustrasi buku anak. Alhamdulillah, hari ini kita udah ketiga ya, dan besok ada satu lagi, minggu depan keempat. Nah, ini mewakili Bu Dekan, kebetulan belum sempat terhubungi karena sibuk luar biasa nih. Jadi hari ini sih kita akan membahas tentang peluang dan tantangan dalam ilustrasi dalam bidang industri kreatif. Dan ilustrasi ini menurut saya sih dalam desain salah satu fundament ya yang paling penting baik dalam ilustrasi grafis, ilustrasi lain gitu ya, ilustrasi sketsa interior, arsitek, desain produk dan lain-lain. Tapi dalam fokus hari ini kebetulan ada Bu Diani yang sudah expert dalam bidang ilustrasi, juga dalam bidang pameran-pameran ilustrasi. Kita akan mendapatkan insight gitu ya tentang di industri itu seperti apa sih terakhir hari ini gitu ya. Karena ini sih ilustrasi itu tadi sih sempat ngobrol bahwa sesungguhnya ilustrasi ini demokratis lah gitu ya, bisa masuk ke negara manapun selama atau event apapun selama karyanya ya bagus gitu, bisa masuk dalam wilayah-wilayah seperti itu gitu. Dan ini pun penting saya kira tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk profesional gitu, karena ilustrasi itu menurut saya sih selain memang bakat juga bisa dilatih ya berdasarkan jam terbang, sehingga terus-terusan itu dilatih sehingga punya peluang untuk memunculkannya sebagai sebuah karya yang baik. Nah, nanti mudah-mudahan kita dalam Medcraft dalam lektur talk kali ini saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua, baik anggota Medcraft ataupun teman-teman dari kakak lain ataupun dari institusi lain. Saya kira ada beberapa yang dari luar Bandung juga ya, dari institusi lain. Mudah-mudahan webinar hari ini memberikan insight yang sangat baik. Gitu, beberapa kita. Juga ada ilustrator beken ya hadir di sini. Oh, siapa Pak? Ada tuh Bu Evelyn Gozali ada. Ya. Selamat datang Bu Evelyn. Ini yang baru kepantau sama saya ya. Mangga lanjut. Ya, mudah-mudahan nanti bisa urung rembuk memberikan tambahan-tambahan barangkali ya dalam ini. Saya kira Bu Diani juga nggak keberatan. Saya kira mari kita saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mari kita saksikan tentang webinar tentang ilustrasi buku anak ini. Waktu dan saluran kami persilakan ke Bu Rani lagi, Bu Rani. Iya, terima kasih Pak Denny Nugraha ya sebagai saya sebutkan lagi sebagai Ketua KK Medcraft di FIK Telkom University. Saya ucapkan kembali selamat datang kepada para partisipan yang sudah bergabung pada webinar kali ini. Sekilas saya mau menjelaskan sedikit nih tentang pembicara kita, Bu Diani Apsari. Beliau ini saya baca dari beberapa latar belakangnya memang dari desain komunikasi visual ya kemarin, dari S1-nya di ITB, ditamatkan di ITB, kemudian dilanjutkan masternya juga sama di DKV di ITB juga, dan setelah itu sambil beberapa tahun belakangan beliau juga sudah banyak malang melintang ini di dalam berbagai bentuk pekerjaan seni rupa dan desain, antara lain beliau pernah menjadi
children book designer ya. Jadi memang pernah spesialisasinya tuh lebih ke arah buku anak-anak nih di sini di majalah Konsep Media ya, Konsep Junior. Kemudian beliau juga pernah bekerja di Centro Department Store, PTTC Bintang Sentosa Jakarta sebagai visual merchandiser juga. Kemudian beliau juga pernah bekerja di Leboye Design ya, sebagai graphic designer sama di Jakarta juga. Pernah juga menjadi ilustrator di majalah Bobo Jakarta, dan terakhir alhamdulillah bergabung dengan Telkom University ya sebagai lecturer di peminatan desain grafis di DKV. Nah, Bu Diani? Ya. Oke. Jadi tanpa harus berbasa-basi, oke, saya persilahkan kepada Bu Diani ya, silakan menjelaskan tentang peluang dan tantangan mengenai ilustrasi buku anak di bidang industri kreatif di Indonesia. Mangga, Bu. Terima kasih, Bu Rani. Saya share screen dulu ya. Screen. Tenang, Bu, tenang. Saya nggak bisa share screen sebentar ya. Oke, nah ini. Oke. Ada. Saya nggak bisa full screen sih ini sepertinya. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Denny, terus sebagai Ketua KK, lalu Bu Rani, terima kasih sudah menjadi moderator. Terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman kreator ya sudah pada hadir di sini. Ada juga mahasiswa juga sudah hadir. Jadi siang ini sebetulnya saya mau sharing insight saja dan banyak contoh yang mungkin bisa menjadi referensi bagi kita sebagai kreator yang ingin terjun ke dunia ilustrasi buku anak yang punya potensi yang cukup besar di Indonesia. Saya mungkin bercerita dari insight tentang dari sejarah lalu perkembangannya di Indonesia seperti apa. Oke, kita mulai. Ini sebetulnya dalam menyusun webinar ini saya banyak reuni lagi ya dengan dosen saya ketika saya kuliah, banyak reuni lagi dengan teman-teman sesama ilustrator buku anak, sehingga semoga sih bisa memperkaya apa ya referensi yang nanti akan kita lihat. Oke, kita mulai dari awal tonggaknya ilustrasi buku anak mulai ada di Indonesia ya. Jadi asal mulanya itu sebetulnya ilustrasi buku anak ini muncul di buku pelajaran untuk pribumi di zaman kolonial Belanda ya. Jadi Belanda itu membangun sekolah-sekolah untuk pribumi, jadi mereka membutuhkan ilustrasi untuk buku-buku pelajaran yang mereka sebarkan untuk memperjelas materi mereka. Lalu, dan pada awalnya yang membuat ilustrasi tersebut adalah ilustrator Belanda. Nah, ini dimulai sekitar tahun 1890. Jadi, biasanya untuk sekolah-sekolah pribumi ya, jadi seperti untuk para kaum priai atau terus nanti ke sekolah rakyat. Nah, ini ada beberapa contohnya dari buku Rusdi Jeung Misnen. Jadi, ini ilustrator yang membuatnya adalah orang Belanda, yaitu W.K. de Bruin. Kita bisa melihat adegan-adegan yang digambarkannya itu adalah kejadian sehari-hari yang dialami oleh anak-anak di daerah Sunda ya. Jadi untuk anak-anak daerah Sunda, lalu jadi ada dia beraktivitas memakai kebaya seperti apa, lalu baju-bajunya seperti apa sehari-hari, itu jadi digambarkan oleh ilustrator Belanda. Lalu ilustrator-ilustrator Belanda ini terus membuat ilustrasinya berdasarkan
gambar-gambar referensi mereka atas Hindia Belanda. Jadi banyak dari mereka itu, ilustrator Belanda ini, yang tidak bermukim di Indonesia, di Hindia Belanda ketika itu. Jadi ada salah satunya J.B. Walters ini, jadi dia mendapat gambar referensi dari kerabat yang ada di Hindia Belanda, dikirim foto, lalu dia mencontohnya dan dibuat ilustrasinya di Belanda. Gitu. Jadi proses kerjanya seperti itu, lalu sampai setelah kemerdekaan Republik Indonesia setelah tahun 45, Republik Belanda pun masih terus memproduksi buku bacaan untuk anak-anak ya. Jadi bisa berupa buku pelajaran atau buku cerita. Jadi banyak ilustrator Belanda yang muncul, lalu mereka mengajari ilustrator-ilustrator Indonesia yang muncul setelah itu. Jadi ini ada salah satu contohnya, ini adalah karyanya seniman namanya Oto Jaya. Nah, ini kita lihat yang sebelah kiri bawah itu ada judulnya adalah Mark Kodok. Ini buatan seniman Indonesia namanya Oto Jaya. Jadi kita melihat tokoh-tokohnya berbentuk kodok dengan baju kebaya dan celana pendek, dan mereka duduk di adegan bersekolah seperti ini. Dan kita bisa melihat ada ada kayak semacam ada gaya-gaya yang khas yang muncul. Jadi seperti apa yang ilustrator Eropa buat, lalu seperti apa ilustrator Indonesia buat. Jadi mengalami banyak variasi dari stylenya. Lalu setelah itu ada pemerintah Indonesia mempunyai penerbit nasional sendiri ya, yaitu paling terkenal tentu saja adalah Balai Pustaka. Nah, mungkin ada yang mungkin bapak-bapak pernah ada yang mengalami buku pelajaran yang ini, yang bahasa Indonesia, IPS, yang digambar oleh, yang seperti kita tahu adalah Suyadi. Suyadi itu yang akrab kita kenal sebagai Pak Raden. Jadi, Suyadi ini mengalami, rising time, jadi masa-masa kemunculan di masa-masa ketika buku pelajaran ini muncul. Jadi, penerbit Jambatan dan penerbit Balai Pustaka turut membesarkan nama Suyadi. Kita bisa lihat ini seperti ini gaya ilustrasinya. Lalu si buku cerita dan pelajaran terbitan Indonesia tersebut ada juga, selain buku pelajaran dan buku cerita, ada juga majalah Kunang-Kunang. Itu tahun 49 ya munculnya, itu juga banyak ilustrasi di dalamnya. Jadi isinya tuh semacam cerpen, terus isinya seperti majalah saja, terus ada banyak ilustrasi-ilustrasi di dalamnya, lalu disusul dengan majalah Kuncung yang populer di tahun 50-70. Nah, si majalah Kuncung ini menjadi sepak terjang terbitnya majalah anak-anak atau bacaan anak di Indonesia. Dan itu pun juga seiring dengan munculnya majalah dan buku pelajaran dari penerbit Indonesia yang dibuat ilustrasinya oleh ilustrator Indonesia pun, seiring dengan perkembangan istilah ilustrasi di dunia desain grafis Indonesia, itu semua berjalan dalam satu timeline yang saling berjalan bersamaan. Gitu. Jadi setelah majalah Kunang-Kunang dan Kuncung, lalu beberapa dekade berlalu, kita kenal dengan majalah Bobo. Jadi sekitar tahun 70-an, PK Ojong, pendiri Kompas Gramedia, membeli lisensi majalah Bobo dari Belanda, lalu membuat versi majalah Bobo tersebut di Indonesia. Jadi namanya tetap Bobo, tapi tokoh-tokoh yang lainnya itu mengalami perubahan nama ya. Jadi ada Bibi Titi Teliti, ada Bibi apa-apa gitu. Terus semua ini, dalam majalah ini banyak sekali ilustrasi untuk bacaan anak yang bisa kita lihat perkembangannya, yang selama berdekade Bobo ini terbit, ada perubahan gaya gambar juga yang tadinya dengan arsiran yang kuat, terus lalu mulai muncul ada sentuhan komputer seperti yang kalau yang populer di tahun saya ketika saya membaca Bobo itu ada karyanya Iwan Darmawan sama Mansyur Daman. Jadi kedua bapak ini salah satu ilustrator senior di Bobo. Lalu seiring dengan
tetap eksis ya Bobo sampai sekarang, itu gaya ilustrasinya itu semakin bermacam-macam lagi. Jadi sampai sekarang juga Bobo masih bisa kita lihat ya di pasaran ya. Mungkin ada anak-anak kita atau adik-adik kita yang masih membaca Bobo, itu masih tetap eksis majalah tersebut. Lalu setelah ada majalah, buku pelajaran yang turut menjadi ladang berkarya bagi para ilustrator, itu juga ada masuknya buku terjemahan ya dari Erlangga, jadi ada ensiklopedia dan buku anak terjemahan itu turut mendukung pelajaran para anak-anak sekolah Indonesia di sekolah dan di rumah. Tuh. Nah, sekarang jadi setelah dari buku-buku pelajaran, lalu ada buku ensiklopedi, lalu ada majalah anak yang telah berkembang dari tahun 1800 sampai sekarang di sekitar tahun 2020. Lalu bagaimana sih dengan industri buku anak Indonesia di era sekarang? Jadi pasti sudah banyak sekali perubahan ya. Nah, kita tidak boleh lupa dengan apa sih yang membuat buku anak dengan kontennya itu eksis. Jadi itu ada pelaku perbukuan dan pengguna buku. Jadi semua faktor ini yang membangun suatu ekosistem atau membangun suatu tema yang nanti akan laku di pasaran, yang akan dibaca oleh anak-anak Indonesia itu adalah pihak-pihak ini adalah beberapa. Jadi pelaku perbukuan adalah misalnya seperti saya, ilustrator, terus ada penulis, ada penerbit, editor, desainer, penelaah, terus ada juga pengguna buku, yaitu anak-anak itu sendiri, dan orang tua anak-anaknya, karena orang tua anak tersebut yang akan membelikan buku tersebut bagi anak-anaknya. Lalu ada guru, lalu ada pustakawan, ada pengelola taman bacaan, dan pengelola toko buku. Semua ini mempunyai insight sendiri dan kebutuhan yang berbeda-beda yang akan diwujudkan oleh buku anak ini. Jadi buku anak ini meskipun terlihat sederhana dibaca oleh anak-anak, tapi sesungguhnya merupakan suatu proyek lintas keilmuan ya. Jadi ada kayak dari sastra, dari psikolog, dari dunia desain, dari dunia seni rupa, itu semua ada di dalam buku anak. Lalu di industri yang sekarang saya berusaha mencari data yang lebih baru lagi dari ini, tapi terakhir ada di tahun 2015 sih. Ini jadi ada data dari IKAPI. Jadi buku anak memang peringkat 1. Ini diambil datanya dari toko buku Gramedia ya. Jadi peringkat 1 dalam penjualan. Yang keduanya adalah buku religi dan spiritual, lalu buku fiksi, lalu keempat buku pelajaran dan sekolah. Nah, buku anak ini sangat laku di pasaran karena dia secara produksi juga lebih sederhana dan lebih murah. Lalu yang kedua, buku religi dan spiritual itu juga laku karena memang sebagian besar negara kita memang didominasi oleh umat muslim. Nanti saya akan cerita setelah ini, sehingga dua buku ini kadang bersatu dalam satu format buku anak muslim yang nanti saya akan ceritakan setelah ini. Jadi, nah ini buku cerita anak muslim. Jadi, kemunculannya buku cerita anak muslim ini tidak secara tiba-tiba ya. Awal mulanya masuk ke Indonesia itu ketika ada penerbit Mizan. Jadi, mereka memang menyediakan buku anak khusus untuk buku cerita anak muslim. Jadi, ada bentuknya workbook, cerita tentang nabi-nabi, lalu cerita tentang pendidikan akhlak. Jadi, ini akhirnya berkembang terus, lalu ini ada data baru yang saya dapat kemarin. Jadi ada buku terlaris BIP. BIP itu adalah penerbit Buana Ilmu Populer ya. Ini data tahun 2018, tapi tidak jauh berbeda dengan data tahun lalu. Jadi saya sih melihatnya, jadi ada buku terlaris di tahun 2018 itu tetap buku anaknya adalah buku untuk usia PAUD. Jadi isinya adalah activity book, lalu ada yang menarik di sini adalah buku anak muslim. Buku anak muslim baru ada edu comics, lalu ensiklopedia dan pengetahuan umum anak. Jadi itu ada si urutan-urutannya. Nah, si
saya akan menjelaskan berdasarkan proyek yang pernah saya lakukan, jadi tentang buku anak, fenomena buku anak Muslim yang muncul di beberapa tahun ini. Jadi memang ini adalah salah satunya. Jadi buku ini judulnya Al-Quran Menakjubkan. Jadi tentang manusia dan alam. Jadi ini pada dasarnya adalah mengambil ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains. Jadi dikemas sedemikian rupa karena untuk mengajarkan konsep tentang sains, apalagi yang ada di Al-Quran mungkin terasa lebih sulit bagi anak-anak, sehingga penulis ini namanya Mbak Deka Wardani membuat buku ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang isinya tentang sains. Jadi ada yang isinya tentang manusia dan alam, terus hewan dan bumi. Jadi isinya ada penjelasan tentang ayatnya, terus ada penjelasan tentang surat-surat yang berkaitan dengan alam. Jadi buku ini sempat ada activity book-nya di dalamnya juga. Lalu setelah buku tentang pengenalan ayat-ayat Quran tersebut, ada juga tentang karakter-karakter unggul. Jadi ini sebetulnya tidak jauh beda ya dengan yang tadi saya jelaskan di awal-awal tadi. Jadi tentang buku pelajaran dari Belanda yang digambar oleh ilustrator Belanda tadi. Jadi isinya itu adalah pendidikan tentang moral. Jadi pasti selalu buku anak itu ada tema besarnya itu adalah pendidikan tentang moral. Jadi ini bisa memperlihatkan karakter unggul anak Muslim itu seperti apa kalau di tahun-tahun sekarang. Terus ada tema-temanya ini seperti apa. Jadi tapi style yang digunakan itu sangat bervariasi. Sudah memakai teknik digital seperti yang kita bisa lihat di sini. Nah, perkembangan dari buku anak Muslim yang cukup laku di pasaran ini membuat suatu potensi pasar baru, yaitu ada namanya buku anak faceless, bahkan membuat pangsa pasar baru seperti ini. Jadi banyak orang tua, jadi mereka memperhatikan pangsa pasar ya. Jadi banyak orang tua yang mencari buku anak yang tidak ada ekspresi mukanya. Jadi yang tidak ada mukanya, karena ini berkaitan dengan beberapa pemahaman. Jadi ini adalah beberapa contohnya. Ini merupakan suatu pangsa pasar baru di wilayah ilustrasi buku anak di Indonesia. Jadi ada sesuatu potensi yang baru lagi ini muncul. Nah, setelah tadi saya jelaskan kepopuleran buku anak Muslim, lalu buku-buku tentang akhlak, ternyata ada tetap buku cerita anak yang tetap dipertahankan, yaitu yang temanya tentang dongeng, cerita rakyat, dan konten lokal. Jadi ini ada beberapa contoh dari Rangga for Kids, ini dijual juga di Gramedia. Nah, selain tetap dipertahankan tema ini yang diterbitkan oleh penerbit, ada juga yayasan-yayasan atau penggiat-penggiat buku anak yang menerbitkan secara swadaya buku-buku yang bertema cerita rakyat. Ini saya akan jelaskan beberapa. Jadi setelah tadi penerbit, ternyata ada yayasan-yayasan juga yang memang menjadi penggiat buku anak. Nah ini salah satu contohnya adalah KPBA, yaitu Kelompok Pecinta Bacaan Anak, didirikan oleh Bu Murti Bunanta. Jadi beliau adalah dokter yang banyak meneliti tentang konten bacaan anak. Nah ini salah satu pelopor komunitas yayasan non-profit yang ada di Indonesia yang wilayahnya tentang bacaan anak dan literasi. Lalu ini adalah salah satu contohnya ya, yang buku-buku yang bertema cerita rakyat, tapi juga menang award. Jadi saya bercerita tentang award ini, jadi adalah satu pencapaian yang lain lagi ya. Jadi untuk ilustrator dan penulis dan penerbit, ketika bukunya terbit itu memang suatu pencapaian. Tapi ada juga suatu jalan lain ketika buku tersebut bisa menang penghargaan di luar negeri. Ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah tentang Marasenani dan Matahari. Jadi ini berdasarkan cerita rakyat Papua. Nah ini ada. Jadi ceritanya ini seorang tokohnya bernama Marasenani. Dia menangkap matahari. Ini
angkut dengan tali. Ini mungkin kawan-kawan kita bisa bertemu lalu saya perlihatkan si bukunya, lalu mendapatkan IBBY Honorlist di tahun 2008. Lalu ada Yayasan Litara. Jadi Litara ini sudah sering, buku-buku terbitannya sudah sering menangkan hadiah utama ya. Jadi dalam penghargaan buku anak, mungkin nanti kita lihat setelah ini ada beberapa contohnya. Jadi Yayasan Litara ini menjaga kualitas konten sambil mencoba mengarahkan partisipasi dari masyarakat, dari seluruh orang-orang yang membuat konten buku anak ini untuk mendistribusikan buku ke seluruh negeri, dan juga ada lokakarya dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penulis dan ilustrator. Jadi kita lihat, saya kasih lihat ada 2 contoh. Nah, ini ada Srinti. Jadi ini salah satu buku yang partisipasi di Frankfurt Book Fair ketika tahun 2015, ditulisnya oleh Bu Sofi Dewayani, lalu ilustrasinya oleh Cecilia Hidayat. Kita bisa melihat di sini ada ilustrasinya hitam putih, bahkan nyaris tidak ada teksnya. Ya, tidak ada teksnya. Kita bisa melihat ini ceritanya tentang gempa Jogja. Jadi tentang gempa Jogja yang bagaimana menjelaskan konsep yang sulit seperti gempa Jogja itu, ketika rumah hancur, ketika ada keluarga yang meninggal, tapi dijelaskan ke anak-anak. Lalu ada tentang cap gomeh, ini saya salah ketik, ini tentang cap gomeh. Jadi ini diilustrasinya oleh Eugenia Gina. Lalu ini tentang pertemanan budaya. Jadi ada mereka ini, kedua tokohnya bertengkar, lontong itu punya siapa? Lontong itu punya umat Muslim atau punya kaum Tionghoa? Tapi ternyata akhirnya mereka bisa berteman. Jadi buku cerita ini sangat menarik dan mendapat shortlist di Singtel Award 2013. Jadi ada tema tadi, yang tema tentang bencana alam, lalu ini tema tentang pertemanan antar dua suku bangsa. Terus ada juga ini KIBA atau Kelas Ilustrasi dan Desain Buku Anak ITB. Saya akan menyapa teman-teman saya, mungkin ada teman-teman dari KIBA. Jadi kelas ilustrasi buku dan desain anak ini didirikan pada tahun 2008 ya. Jadi saya salah satu lulusan pertamanya. Jadi awal mulanya kelas ini untuk membuat konten ilustrasi buku anak dari awal sampai menjadi sebuah buku yang rampung. Jadi ada juga diajarkan kayaknya, lalu ada semacam gimana cara membuat ilustrasi yang sesuai dengan naskah, itu dimulai dari awal sampai akhir. Bahkan juga diajarkan untuk bertemu dengan editor-editor dari penerbit gitu. Terus ini ada salah satu beberapa contohnya kemarin ketika tahun 2018 ini yang menang award Asian Children Book Illustrator Rising Star Award. Jadi ini cerita tentang nyamuk. Nyamuk ini jadi kenapa nyamuk bunyinya ngung? Kalau saya tidak salah ini ceritanya. Jadi ini diilustrasi oleh Mika Rexwardoyo. Jadi si nyamuk ini berbunyi suweng gitu karena mencari anting dari si putri ini yang kehilangan antingnya. Lalu ada juga ini oleh Aurora Arazi. Jadi kita bisa lihat gaya ilustrasi yang berbeda juga ya dengan yang tadi. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini juga. Ilustrasi dari Kidung Kinanti ini juga menang award di Asian Children Book Illustrator Rising Star Award itu. Jadi kita bisa lihat betapa berbedanya gaya ilustrasi yang seperti ini. Nah, jadi ada yang bentuknya sangat kartun, ada yang bentuknya sangat realis, bahkan ada yang agak abstrak seperti ini. Terus, jadi ilustrator-ilustrator muda ini bisa meniti karir atau bisa melancarkan kancahnya di dunia ilustrasi di luar negeri itu melalui Children Book Contest. Jadi ada beberapa yang populer itu Bologna Children Book Fair, lalu ada AFCC, lalu ada Golden Pinwheel yang Illustrator Contest, banyak lagi. Jadi bisa masuk ke jalur kontes dan eksibisi ini supaya membesarkan namanya sebagai ilustrator.
Ini ada beberapa contoh ini dari event AFCC di tahun 2019 ya di Singapura. Ini page khusus untuk ilustrator yang ini dari berbagai macam daerah di Asia ya. Ini ada yang dari Indonesia juga. Saya perlihatkan beberapa yang masuk ketika di tahun 2019 itu. Nah, ini ada oleh Fanny Santoso, jadi tentang Kartini. Ini ada yang seperti itu. Lalu ada ini yang paling baru, yaitu di tahun 2020 sama di event AFCC juga. Ini tentang Itam dan U itu pohon kelapa ya. Jadi ini tentang tsunami Aceh. Lalu ada yang terakhir, ini juga ada Dina Kapisan ing Sakola. Jadi ini adalah pengalaman pertama binatang-binatang kecil ini, anak-anak kecil ini yang digambarkan sebagai binatang ketika masuk sekolah. Ini dibuat oleh Adrinalia Lia dan Evelyn Gozali. Mungkin tadi ada Chief. Terus, jadi kita bisa lihat ya, berbagai karya yang telah muncul tadi mempunyai variasi style yang berbeda-beda, tapi juga bisa menang award dengan style yang dibawanya tersebut. Nah, ini jadi dari karya-karya yang tersebut, lalu ada ilustrator yang muncul, perlu sekali berjejaring ya, supaya koneksi untuk memperoleh informasi tentang ada event ilustrasi, atau misalnya ada event pameran, atau misalnya ada kerjaan, itu penting sekali kita untuk berjejaring. Jadi ini ada salah satu jejaringnya, yaitu Clear, kelompok ilustrator buku anak. Jadi misi dari kelompok ini adalah mewujudkan eksistensi buku anak-anak di industri buku nasional dan internasional. Jadi mungkin teman-teman kreator atau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin melihat bakat-bakat baru dari dunia ilustrasi buku anak di Indonesia, bisa lihat ke laman Instagram dari Clear Circle, karena memang kita tiap bulan selalu ada Clear Monthly Theme, jadi yang isinya tema-tema challenge ya, yang kita harus menggambar sesuai dengan tema yang ditentukan. Jadi, tapi biasanya itu temanya tema-tema lokal seperti lagu anak Indonesia, makanan khas Indonesia, dan banyak sekali tema-tema yang menarik, yang cukup menantang untuk dikerjakan oleh ilustrator ini. Lalu jadi dari berjejaring, lalu ada dengan melebarkan sayap di dunia ilustrasi internasional. Lalu semua ini pun juga mempunyai potensi baru lagi ada di platform digital. Jadi semua ini jadi tidak hanya ada mencakup buku yang dicetak saja. Jadi ilustrasi buku anak itu tidak hanya buku yang dicetak saja, tapi ada juga platform digital yang bisa kita baca lewat gadget kita. Jadi dikembangkan dengan harapan memfasilitasi anak Indonesia yang sekarang lahir sebagai digital native ya. Jadi mereka sudah hafal dengan gadget, dan mereka juga membaca buku-buku anak tersebut via gadget. Jadi ini adalah beberapa yang populer, jadi adalah Let's Read Asia, lalu ada Literasi Cloud dari Room to Read, lalu ada Baca Pibo. Mungkin nanti bisa mencari sendiri itu beberapa aplikasi tersebut. Kita juga bisa melihat banyak naskah-naskah buku anak dan juga ilustrasi-ilustrasi buku anak yang sudah dibuat oleh kreator buku anak di Indonesia. Terus, nah jadi kesimpulannya, sepanjang perkembangannya dari zaman dulu ya, jadi dari zaman ketika masih zaman Belanda, ketika ilustrator yang masih orang Belanda mengajarkan ilmu tersebut ke ilustrator Indonesia, lalu mengalami pasang surut, lalu ada perubahan tema yang tren itu seperti apa, itu merupakan suatu dinamika yang kaya sekali ya dari dalam khasanah ilustrasi buku anak Indonesia. Jadi kalau misalnya ada tantangannya adalah sekarang bagaimana cara membuat tema-tema yang terus menarik setiap tahunnya, karena memang dari tahun ke tahun memang selalu berubah-ubah ya selera pasarnya.
Tapi di sini saya ingin bercerita bahwa banyak sekali pintu untuk berkarir di industri ilustrasi buku anak, dan tinggal kita sebagai kreator atau peminat buku anak, kita akan memilih pintu yang mana untuk memajukan industri ini. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau misalnya mau bertanya jawab, kita sharing diskusi saja. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Diani Apsari atas penjelasannya ini. Aduh, ternyata dalam juga ya kalau kita mau fokus di bidang ilustrasi anak-anak, karena ilustrasi aja bisa kemana-mana tuh. Sekarang menyangkut tentang industri buku anak-anak ya, ilustrasi, lebih banyak digambarkan dengan ilustrasi. Daripada kita ini ya menunggu lama, kita sebaiknya sekarang tiba langsung nih di sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin saya sudah membuka ini ya, silahkan nih saya membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman dan partisipan. Ini kita alhamdulillah bertambah terus partisipannya, artinya nih topiknya cukup hangat ya, banyak-banyak yang tertarik. Oke, udah ada pertanyaan dari partisipan? Kalau misalnya belum ada, saya mau nanya duluan sama Bu Diani nih. Moderator nanya. Iya, saya kan dapat pilihan jadi moderator nanya juga ya, sambil kita nunggu yang lain. Oke. Bu, ya. Ini kita kan tadi kebanyakan ngebahas tentang tantangan industri buku anak-anak ya. Ya. Kalau misalnya sekarang dikerucutin lagi nih, kita kerucutinnya tuh di masa pandemi. Waduh, ini udah sebenarnya enak ya ngomongin pandemi, tapi bagaimanapun mungkin Bu Diani bisa ngasih gambaran ini apakah tantangannya berubah atau misalnya gimana? Kalau tantangannya untuk industri ya, tentu saja ya, yang paling berimbas itu adalah industri penerbit ya. Jadi banyak sekali, kita tahu banyak sekali toko buku, sebut saja Gramedia, banyak sekali toko buku yang tutup, yang menutup cabangnya karena pandemi, karena orang tidak boleh ke keramaian, orang tidak boleh ke mall, jadi banyak sekali toko buku yang tutup, dan itu cukup mempengaruhi sales, saya tahu sih. Jadi banyak juga berpengaruh ke apa ya, proyek-proyek yang dialami oleh para ilustrator sendiri, sehingga proyeknya di hold dulu, itu banyak sekali. Jadi pandemi ini cukup menjalar kemana-mana. Tetapi saya mencari titik terang dari semua ini. Jadi selalu ada good side dari everything. Jadi saya banyak memperoleh webinar dan info untuk pameran, malah lebih deras informasinya di masa pandemi ini. Jadi ada webinar untuk misalnya tentang hak cipta dalam ilustrasi gitu. Jadi saya banyak mengetahuinya di page-nya SCBWI, jadi itu adalah Society of Children Book Writers and Illustrator. Jadi mereka banyak sekali menghandle webinar sekarang. Jadi malah dengan adanya pandemi ini, malah banyak sekali sesi sharing yang diadakan oleh banyak pihak. Jadi saya sih mempergunakan saat-saat ini untuk mencari ilmu saja dan kesempatan. Bahkan ada beberapa pameran yang mengadakan pamerannya dalam format online. Jadi kita lebih mudah ya. Jadi kita tinggal mengirim gambarnya via JPEG, via email, tanpa perlu mengirim buku aslinya. Itu biasanya cukup merepotkan. Jadi selalu ada sisi baik dan sisi buruk yang bisa kita ambil sih dari pandemi ini. Banyak sekali kesempatan sebetulnya yang muncul. Oke, baik, ini ada respon dulu ya dari Bu Sinta Dewi. Ini, jadi kalau misalnya teman-teman partisipan ini mau mengakses ratusan cerita anak, katanya nih silahkan diklik ke letsreadasia.org ya. Jadi banyak cerita anak katanya ini termasuk bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, Minang, Bali. Waduh, lengkap juga. Oke, kita punya 2 penanya nih. Saya persilahkan langsung. Siapa duluan ya? Farel Ashar dulu atau Deborah Christina, silakan. Pada Farel kali ya. Silakan open mic aja. Mangga, Farel. Oke. Silakan.
Halo, ada suaranya? Halo, ada. Oke, terima kasih sudah memberikan kesempatan buat bertanya. Jadi kebetulan kan apalagi zaman sekarang banyak konten-konten digital. Jadi Ya. kayak udah komik sudah kayak webtoon dan beberapa majalah bahkan sudah memasuki ranah digital. Dan apakah sebenarnya ilustrasi anak khususnya buku, saya lebih ke buku dan ilustrasi anak ini lebih banyak medianya apakah masih cetak atau atau sudah digital seperti itu. Dan saya juga penasaran nih, jarang ya lihat komik-komik gitu atau buku cerita anak yang berbentuk webtoon. Oke. Kayak gitu. Saya penasarannya apa mungkin ada atau saya tidak tahu, cuman begitu saja. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Farel. Ini langsung saya jawab atau bagaimana nih? Enggak, Bu. Oke. Jadi tentang konten digital ya, jadi tentang perubahan jadi konten digital. Iya, tentu saja. Itu menjadi salah satu langkah survive bagi para penerbit dan para kreator buku anak untuk berpindah ke format digital. Tapi tentu saja tidak ada yang mengalahkan ketika kita memegang buku yang dicetak ya, karena ada beberapa format buku anak yang lebih nyaman dilihat kalau dicetak dalam berukuran besar. Nah, feeling seperti itu yang agak sulit kita dapatkan kalau kita melihatnya via layar. Tapi itu mungkin nanti akan berubah in the gradual time. Jadi mungkin akan berubah seiring adaptasi. Nah, mungkin nanti Farel bisa lihat tadi yang tadi saya share, yaitu nah ini beberapa platform digital ini, yaitu dari Let's Read Asia, lalu ada Literasi Club dari Room Turis sama Baca Pibo. Mungkin nanti Farel bisa lihat ketiga platform ini ya. Semuanya itu ada format web, ada juga format apps. Ini semua menyediakan buku anak yang diberi perjenjangan, jadi ada dari usia toddler sampai usia pembaca mandiri, lalu ada bisa difilter bahasanya apa, lalu bahkan sampai tema-temanya. Jadi ada temanya tuh tentang bravery, temanya tentang kepahlawanan juga ada, tema tentang kemandirian juga ada. Mungkin nanti Farel bisa lihat ke sini dan mencoba membandingkan formatnya seperti apa. Kalau misalnya webtoon kan dia scrolling ke bawah seperti itu ya. Nah, kalau ini dia lebih ke format slide. Mungkin nanti kita bisa lihat. Jadi mungkin nanti saya perlihatkan nanti sehabis ini. Jadi mungkin bisa melihat tiga platform ini untuk melihat seperti apa sih buku anak yang diterbitkan dalam format online itu seperti apa. Dan ini free. Jadi Farel bisa melihatnya dengan tanpa beli dulu gitu, berbeda dengan e-book. Terima kasih, Farel. Oke. Sama-sama. Udah Juga. puas ya, Farel, sama jawabannya. Iya. Sambil bentar ya, saya sapa dulu. Ini saya baru nge-scroll nih nama partisipannya. Saya sapa dulu buat Bu Riyama Maslan dan Bu Evelyn Gozali. Selamat bergabung ya. Halo. Tadi Bu Jenny udah ini nih tadinya nunjukin salah satu ilustrasi ya dari Bu Evelyn ya tadi ya. Kemudian karena ini ada beberapa yang ngangkat tangan sambil ngechat juga ya untuk pertanyaan, saya silahkan dulu untuk Deborah. Kemudian buat teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung diketik aja ya. Jadi setelah Deborah nanti kita dirunut pertanyaannya. Kita masih punya waktu kok sampai 3.15. Oke, mangga silakan Deborah. Halo, selamat siang. Suara saya kedengeran? Ya, kedengeran. Selamat siang. Saya mau bertanya. Ilustrasi buku anak itu kebanyakannya itu ada nggak industri yang buat yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Yang bikinnya tuh dari Indonesia. Soalnya saya lihat yang misalnya yang contohnya untuk yang berkebutuhan yang kayak low vision gitu kan, yang baru satu kan cuma ada yang si petualangan dana. Iya, saya tahu itu. Itu kenapa kurang populer ya kalau saya boleh tahu? Dan nggak ada itu buku anak berkebutuhan khusus emang kurang banyak ya jumlahnya gitu. Terus ya itu aja dulu. Makasih. Oke, tentang buku yang tadi Deborah tanyakan tadi, sebetulnya ada
pihak-pihak yang berperan dalam pembuatan buku tersebut. Mungkin saya mempersilahkan Bu Riyama kalau misalnya mau menjelaskan tentang buku ini, atau mungkin ada ilustratornya, boleh nggak? Boleh, Bu. Silakan. Boleh. Bu Riyama bisa menanggapi, Bu. Punten. Bu Riyama? Masih mute ya? Atau misalnya dari partisipan lain juga ada yang mau menanggapi, silahkan. Saya silakan open mic saja. Atau mau sambil nunggu? Gimana? Kita sambil nunggu Bu Riyama, kita bisa nyambung ke pertanyaan-pertanyaan lain. Gimana? Oke. Oke, kita tampung dulu ya. Jadi kita sambil nunggu Bu Riyama sebentar. Kemudian dari Ivi, banyaknya Ivi nih. Pertanyaan ke depannya katanya kalau dari sudut pandang kampus nih, apa ada program yang direncanakan atau dilakukan untuk menanggapi perkembangan talenta Indonesia? Ini kan tadi potensinya gede ya. Ini ada nggak sih program dari kampus, Bu, untuk talenta Indonesia? Ini tadi banyak banget. Kalau kampus Tell You sendiri itu kita masih ada langkah yang awal sekali, yaitu kita ada mata kuliah ilustrasi lanjut. Mungkin ada Pak Bambang dan Pak Dimas di sini. Jadi kita bertiga adalah tim dosen yang menghandle mata kuliah ilustrasi lanjut ini. Jadi tema yang kita angkat adalah tentang cerita rakyat Indonesia. Tapi kita masih berkutat pada tugas-tugas kuliah, tapi belum kita berupa wacana saja sih. Kita belum membuat suatu pameran yang akan menerbitkan karya-karya mahasiswa tersebut. Step-step awalnya itu sudah ada rencananya dari mata kuliah ilustrasi lanjut ini. Oke. Ada tanggapan ya dari Pak Dimas ya? Oke, Pak Pak Dimas, mungkin mau menambahkan? Saya suruh. Saya persilahkan, Pak. Iya. Begini, selamat siang semuanya. Mungkin beberapa ada program dari kami yang terkait pertanyaan tadi. Ada beberapa di kelas saya, udah lulus angkatan 2015, itu sudah diterbitkan di Gramedia. Jadi ada teman saya penulis, ya tadi itu seperti kata Bu Diani, kita memang harus cari relasi ya, penulis, atau misalnya dia juga afiliasinya dengan penerbit. Nah, ini kebetulan Gayung Bersambut, ada 3 orang anak yang mahasiswa, udah alumni. Mereka itu dulu di mata kuliah ilustrasi lanjutnya cukup menonjol, terus langsung diminta gitu, boleh nggak ini karyanya saya pinjam, terus dia tertarik untuk menerbitkan karyanya gitu. Sekarang udah diterbitkan gitu di Gramedia karyanya. Baru bulan Maret kemarin rilis gitu. Jadi memang penantiannya cukup lama, tapi ini mungkin bisa kalau ada kawan-kawan mahasiswa mungkin yang ini bisa kita pilihin kali ya Bu Diani ya. Ya, untuk bisa. kita ajak, untuk kita kenalkan dengan teman-teman penulis gitu. Jadi biar talentanya itu langsung terasah dan mereka punya portofolio. Untuk terkait ini mata kuliah ilustrasi. Kenapa, Bu? Per tahun, Pak ya? Ini dilakukan per tahun ya programnya? Ya, dan itu diusahakan, dan kebetulan sih memang apalagi sekarang agak sulit ya, apalagi kalau di Gramedia ya kita tahu sendiri ya Bu Diani, seleksinya cukup ketat, dan untuk editingnya cukup, untuk buku-buku cerita anak gitu ya akan lebih lama gitu, konten terus ngantri juga karena ya tadi penerbitnya memang lebih lebih fokusnya dari itu buku cerita anak yang paling banyak, jadi daftar tunggunya lebih lama gitu. Nah, terkait mata kuliah ilustrasi lanjut sama-sama ngembangin ya dengan Bu Diani, dengan Pak Bambang juga gitu. Bahwa kita ini sebenarnya menyadur sih, tepatnya menyadur cerita-cerita populer untuk dilokalkan. Yang selama ini kita lakukan kan seperti itu ya Bu ya. Oke, dari Mbak Ivnya ada tanggapan? Gimana dari jawabannya, udah memuaskan?
Mungkin suaranya bisa digedein. Ini nggak kedengeran suaranya. Wah, iya. Belum kedengeran ini. Mungkin di settingan audio Zoom-nya kali, Mbak. Itu bisa dicoba untuk mikrofonnya langsung di ini aja. Oke, ini? Oke, siap-siap. Udah kedengeran. Oke, tadi kan salah satu programnya itu adalah menerbitkan atau bekerja sama dengan penerbit ya, yang dilakukan oleh kampus. Nah, itu aku boleh tanya nggak pengaturannya bagaimana? Dengan kampus, dengan mahasiswanya, hak ciptanya itu dipegang siapa, dan bagaimana perhitungan royaltinya atau ya urusan peruangannya itu. Terima kasih. Satu lagi sih, mungkin kalau karena kan ini banyak sekali ya sekolah-sekolah online yang membahas ilustrasi. Maksud pertanyaan saya sih bagaimana dari pihak kampus ini menanggapi dengan banyaknya resource-resource yang bisa didapatkan oleh ilustrator itu secara online dan bukan di kampus. Salah satu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, silakan Bu Diani. Dijawab dulu. Mungkin kalau misalnya, karena saya jujur saja ya, karena saya sendiri belum mengurusi, ada mahasiswa saya yang memperoleh koneksi ke penerbit. Jadi mungkin Pak Dimas bisa menambahkan yang kalau misalnya yang mahasiswanya Pak Dimas itu yang sudah diterbitkan oleh Gramedia itu akhirnya seperti apa untuk masalah peruangannya itu? Apakah memang gitu, kalau itu mah dilayani oleh mereka sendiri dan penerbit atau bagaimana? ya mereka saya kenalkan dengan penulisnya gitu, jadi biar mereka yang berkolaborasi. Jadi artinya saya hanya membuka jalan saja. Jadi mereka sudah mandiri, dan ternyata teman saya melaporkan ini anak-anak ini kerjanya bagus, tapi nanti untuk uangnya dibagi seperti ini. Jadi mereka ada ngobrol sendirilah. Artinya saya cuma sebagai moderator gitu, mempertemukan mereka antara penulis dan ilustrator, dan kemudian sisanya sih saya tidak banyak tahu, tetapi yang saya dengar semuanya sih puas, baik dari penulisnya puas, dari ilustratornya juga. Mereka anak-anak itu sangat senang sekali gitu, ada pengakuan karya dan juga adalah penghargaan rupiahnya mereka. Jadi itu udah di luar ini, itu udah mereka harus tahu sendiri. Artinya di kelas saya juga beritahukan bagaimana industrinya, karena saya sendiri juga ilustrator ya. Jadi saya kasih tahu ini resikonya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, legal formalnya seperti ini. Nah, sisanya mereka yang tertarik itu mereka akan mencari, Pak punya kebetulan saya ada penulis nih, siapa yang mau? Nah, kebetulan mereka pengen, ya sudah, itu berlanjut. Itu aja sih kalau untuk yang ini. Jadi masalah mereka itu udah di luar kelas ya. Gitu. Gitu, Bu. Oke. Gimana? Oke, Masih terima ada yang kasih ditambah? jawabannya. Oh iya, terima kasih. Terima kasih juga presentasinya ya. Bagus. Mungkin itu menjadi PR kami sebagai pengajar di kampus Telkom University ya, untuk lebih berperan untuk menangani masalah seperti itu ya. Jadi selama ini kan kita melepaskan hanya menjadi sebagai pintu saja, tetapi mungkin kita perlu mendampingi juga mahasiswa-mahasiswa tersebut sebagai ilustrator baru, bagaimana cara menghandle misalnya fee atau misalnya tentang royaltinya itu seperti apa. Karena pasti dapur tiap penerbit itu berbeda ya, Bu If. Oh, gitu. Aku mau nambahin tadi yang pertanyaan Deborah ya. Iya. Oh iya, yang tadi. Karena Bu Riyama lagi rapat soalnya. Oke, tidak apa-apa. Untung ada Bu If untuk menanggapi. Iya, kalau misalnya atau Bu Riyama mau jawab, ini udah masuk. Iya. Silakan. Halo Bu Riyama. Hai. Bu, soalnya saya mengetahui tentang buku itu, tapi karena bukan saya kreatornya, saya takut memberi jawaban yang salah. Mungkin karena dari sudut pandang saya, jadi saya mempersilahkan kepada Ci If dan Bu Riyama untuk menjawabnya.
Karena ini tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaan maaf baru buku-buku untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ada salah satu contohnya yang petualangan Dana ya. Oh, Dana ya ini ya. Untuk anak-anak dengan low vision. Iya. Itu kenapa salesnya tidak begitu tinggi? Itu kenapa tidak begitu populer? Oke. Sebenarnya bukan masalah salesnya. Karena pertama memang penyandang low vision itu tidak banyak ya, tidak banyak. Bahkan kami juga mencari datanya juga agak sulit. Berapa orang sih sebetulnya anak-anak low vision di Bandung misalnya, itu juga agak sulit. Ada 2 orang mahasiswa kami yang membuat tugas akhir ini sampai sekarang belum mendapatkan data yang tepat. Tapi memang ini dibutuhkan. Kami juga waktu itu membuat buku yang tadi disebutkan oleh Diani, ini versi bahasa Inggrisnya. Jadi ada satu komunitas namanya Samsiduha Foundation, mereka tuh concern banget dengan masalah ini. Selain buku anak, mereka juga membuat alat-alat yang lain bekerja sama dengan desain produk. Nah, untuk buku anak, mereka tuh ingin sekali berbagi cerita bagi anak-anak yang tidak bisa membaca. Nah, kami tuh bekerja sama ini membuat dengan 3 level sebetulnya. Kalau saya boleh sharing nggak, Diani? Boleh, Bu. Boleh banget. Jadi ini kalau kita lihat kelihatannya sederhana pembuatannya, tapi ini betul-betul harus dipikirkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau kita lihat warnanya juga warna-warna yang sangat kuat, outline-nya juga kuat karena mereka tuh susah sekali mengenali warna. Jadi warna-warna primer saja. Lalu di sini kalau kita lihat di sini ada 3 tulisan, ada 3 layer sebetulnya. Jadi kalau anak low vision tuh punya kemampuan yang berbeda-beda, ada yang medium, ada yang low, ada yang berat. Jadi ini dibuat untuk ketiga level itu. Jadi bagi anak yang bisa membaca dibuat ukuran 16 poin, bagi anak yang susah membaca dibuat ukuran 24 poin. Tapi bagi anak-anak yang sinarnya sedikit sekali ke mata dibuat yang taktil seperti ini. Jadi ini pohon-pohonnya bisa disentuh gitu. Nah, yang menyediakan buku ini sangat sedikit sekali di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, contohnya di Belanda, mereka itu di Belanda mereka itu buku-buku yang baik, buku-buku yang menarik diadaptasi ulang menjadi buku-buku untuk anak low vision. Jadi tadinya bukunya itu cukup detail, warnanya itu spektrumnya sangat luas. Oleh mereka buku itu disederhanakan dan dibuat hurufnya lebih besar. Mungkin ini yang sampai sekarang masih kurang kita perhatikan. Tapi ini adalah langkah baik untuk anak-anak low vision sehingga mereka juga bisa menikmati cerita seperti anak-anak lain. Itu cerita selintas dari petualangan Dana. Terima kasih. Terima kasih, Bu Yama. Terima kasih, Bu Yama. Iya. Oh ya, tambahan untuk ada gimana, Bu? Deborah tadi, sebenarnya saya sedang membuat suatu proyek buku anak dengan psikolog anak namanya Adila Hikmah. Jadi, tapi itu belum rilis. Mungkin nanti kalau sudah rilis nanti saya kasih lihat ke Deborah ya. Jadi ini temanya tentang anak dengan SPD. Jadi dia memiliki sensory processing disorder. Jadi memiliki kelainan proses sensori ketika dia beraktivitas. Jadi bagaimana si anak kecil ini mempunyai dunia yang berbeda dibanding dengan anak-anak yang lain itu, tapi ditulis dari sudut pandang ibunya. Jadi dari sudut pandang ibunya, bagaimana dia mendampingi anak tersebut. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada di pasaran, saya belum melihat secara jelas ya, yang misalnya yang dijual secara komersial, tapi ada proyek yang sedang saya handle itu memang diproduksi swadaya sendiri oleh psikolog anak tersebut. Gitu. Oke. Nanti saya kasih Ibu ya. Iya, Bu. Ini mumpung ada Mas Novian Diriawan ya, katanya mau share dulu, siapa tahu nih sambil nge-share tentang industrinya seperti apa di Indonesia, atau bisa sekaligus menjawab ya beberapa pertanyaan di atas ya, karena
Ini kita lihat banyak pertanyaan nih. Silakan Mas Noviandi, silakan open mic ya. Oke. Enggak mau share? Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Mas. Suara saya kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviandi dari penerbit Cikalaksara, penerbit buku anak. Ya mungkin nggak terlalu besar sih, cuma mungkin saya sedikit sharing aja sih di sini. Mungkin yang beberapa ada mungkin pertanyaan jadi seperti ini, bahwa untuk saya mulai dari yang best seller dulu ya, maksudnya seperti apa gitu tadi kondisinya. Ini kan rata-rata yang di-share memang tadi tentang cerita anak. Tapi pada kenyataannya di Indonesia sendiri itu pasar yang paling besar tadi udah sempat disebutkan sih, bahwa activity book memang yang lebih menjual ya, lebih menjual. Jadi memang kalau porsinya sendiri dari yang saya alami, memang saya lakukan di Cikalaksara itu ada 50% porsi untuk activity book sama 50% untuk picture book. Dan memang kebanyakan ilustrator sebenarnya bisa berperan di dua-duanya. Jadi artinya yang kita lihat tadi mungkin ada contoh-contoh dari beberapa pemenang award gitu ya, untuk ilustrasi itu rata-rata kan dalam picture book. Padahal kondisi industri sendiri yang lakunya itu activity book. Tapi jadi tapi kurang bermain gitu, bukan kurang bermain ya, sorry. Jadi mungkin belum banyak yang mengeksplor gitu, dalam artian untuk activity book seperti apa ya, entah itu dengan seperti maze, terus kemudian puzzle, kayak gitu-gitu yang seperti itu. Jadi tidak melulu hanya berdasarkan cerita gitu, seperti picture book. Itu sih satu yang memang masih kami perlukan gitu, untuk memang yang ada spesialisasi ke arah situ gitu. Untuk saya punya banyak nih tentang games seru dari untuk anak-anak gitu, tapi dalam bentuk activity book seperti itu. Itu satu untuk mengenai tadi bestseller seperti apa di Indonesia. Kemudian ada lagi yang memang harus optimalisasi ya. Dari sisi buku anak itu nggak melulu juga dengan ilustrasinya, tapi sekarang kan sudah bermain dengan multi platform ya. Dalam arti kita bisa menambahkan di buku anak itu ada augmented reality, animasi yang kita bisa scan QR code. Di Cikalaksara juga sudah melakukan sih, tapi memang nggak banyak yang bisa ya memang beda. Jadi mungkin ya ini kan tentang ilustrasi, kemudian nanti ada lagi tentang animasi gitu. Memang kita harus kolaborasi untuk hal ini gitu ya, untuk menciptakan suatu produk gitu. Jadi tapi memang itu yang disukai gitu, bukan disukai ya. Jadi ini ada nilai plusnya dari suatu buku anak kayak gitu. Oh ini ternyata ada animasinya, kita bisa scan di situ. Kita bisa melihat gambar 3D-nya misalkan seperti apa gitu dalam sebuah cerita gitu. Ada animasi yang bergerak ya kalau kita scan dari handphone gitu kan, augmented reality seperti itu kira-kira. Itu yang memang perlu dioptimalisasi lagi ya, dalam arti memang ya kita juga dari sisi industri penerbitan gitu, dari saya sendiri, dari Cikalaksara sendiri ya, untuk mencoba ke arah situ, untuk gimana bisa dikolaborasikan misalkan dengan podcast kita bikin juga, jadi nggak hanya dari cita kita bisa membaca, tapi kita bisa mendengar juga dari situ. Jadi sembari dibacakan, sembari didengarkan juga sama si anak itu. Itu dari sisi peningkatan konten lah, pengembangan konten untuk buku anak kayak gitu. Kemudian memang betul tadi saya lihat ilustrasi itu memang sebenarnya untuk usia di atas 8 tahunan ya. Jadi maksudnya seperti ini. Karena memang si ibu orang tua itu membeli buku itu sebenarnya buku anak itu lebih ke banyak usia PAUD dan TK sebenarnya dari situ. Jadi 3 sampai 7 tahun lah. Sedangkan memang yang saya lihat dari sisi style ilustrasinya, ini koreksi bila saya salah ya. Dari sisi ilustrasinya itu lebih ke mungkin agak sedikit ya umur usia kelas 2 SD gitu, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun kayak gitu. Jadi mungkin ada nggak nyambung, bukan nggak nyambung sih, kadang-kadang ada miss market gitu di situ. Mengapa memang bentuk-bentuk ilustrasinya bukan kurang disukai ya, kurang cocok lah, lebih ke sedangkan pasar si orang tua membeli untuk buku untuk anak PAUD dan TK gitu, seperti itu kan. Jadi ini nggak cocok gitu, seperti itu sih kira-kira. Apalagi ya banyak sih yang saya sharing, cuma mungkin ya itu dulu sih. Gak apa-apa Mas Novian, terima kasih, ini insight yang sangat bermanfaat sekali ya.
Mungkin kayaknya tanya email-emailan ya. usul Bu, ini Pengen harus webinar, harus rangkaian gitu. Iya, betul. Pengen kolaborasi aja gitu ya. Saya juga beberapa betul. ada sih beberapa ada mahasiswa pernah saya dari Telkom University juga, dari ITB juga ada yang magang di Cikalaksara gitu ya. Tempat mungkin magang nanti bisa di Cikalaksara. Perluas sih programnya itu, mungkin nanti ada potensi yang bisa kita mahasiswa-mahasiswa kita Iya. Oh, menjawab yang royalti tadi menarik. Jadi gini, kalau royalti sendiri di penerbitan itu standarnya itu 10%. 10% dari harga jual buku. Jadi kalau misalkan antara ilustrator dengan penulis itu biasanya 50-50 berbagi. Tapi bisa negosiasi sih itu biasanya 5% kayak gitu dari sisi penjualan, nanti dihitung setelah 6 bulan segitu. Kayak gitu sih kalau untuk royalti sih. Jadi memang ada negosiasi antara penulis, karena kan yang punya konten penulis, sedangkan yang punya ilustrasi kan ilustrator ya. Jadi dia biasanya berbagi gitu. Kalau untuk hak cipta sih biasanya memang hak cipta untuk naskahnya dipegang sama ya penulisnya sendiri, ya ilustrator ilustrasi dengan ilustratornya sendiri. Itu sih biasanya yang untuk sharing untuk yang royalti tadi ya, pembagian royalti tadi ada beberapa yang pertanyakan. Gitu. Udah, itu dulu deh. Kepanjangan nanti takut. Terima kasih banyak, Mas. Ini kita masih menanggapi pertanyaan yang lain juga ya. Jadi siapa tahu nanti kalau misalnya ada yang bisa digabung mungkin pertanyaannya. Ini sekaligus nih ya dari dari Pak Hanif ya. Pak Hanif nih nanya, katanya ada nggak Bu, Pak, ini jejaring komunitas penerbit lokal, kalau misalnya mau membuat buku anak dengan harga yang bersahabat tapi kualitasnya premium, ada nggak? Wah, kalau saya sebagai pihak kreator ya, jadi saya sebagai pihak ilustrator nih, tapi saya tidak menerbitkan buku. Nah, mungkin seperti Mas Novian, mungkin sebagai pihak dari penerbit, atau mungkin Bu Riyama dari Yayasan Litara, apakah memang ada, kalau misalnya jejaring ilustratornya sendiri itu memang ada ya. Jadi memang dari si komunitas Clear tersebut kita banyak berjumpa dengan banyak pihak yang mengurus tentang buku anak ini. Tapi kalau misalnya khusus untuk penerbit, mungkin ada yang bisa menambahkan untuk Pak Hanif tadi. Jadi ini untuk menghadirkan buku anak dengan harga bersahabat dan mendapat kualitas premiumnya. Maksudnya seperti apa? Apakah dicetak? Iya. Buat Mas Pak Hanif mungkin bisa open mic. Ini juga ada pertanyaan dari Mbak Ivy juga ya tadi, soalnya apa sih sebenarnya arti harga bersahabat buat Maksudnya harga kualitas premium itu seperti apa? Saya agak rancu dengan ini. Itu soalnya berkaitan dengan berapa budget yang mau di spend oleh orang tua atau anak tersebut untuk membeli buku. Karena tiap keluarga pasti mempunyai kebijakan beda-beda ya. Beda-beda, iya betul. Bersahabat apa ini? Pak Hanif gimana, mau ditanggapi ini? Saya persilahkan. Tadi jadi biar jelas ya batasan ini sebenarnya yang dimaksud harga bersahabat dan kualitas premium itu seperti apa. Gimana? Kalau belum ada tanggapan dari Pak Hanif, gimana ditampung lagi nih? Jadi biar kita cepet ya. Pak Hanif gimana? Ada tanggapan? Kalau belum ada nanti kita coba ya bungkus lagi, nanti setelah kita coba jawab lagi. Kemudian dari Revita Ika ya, ini menurut Bu Diani katanya tema yang berkaitan dengan pandemi, misalnya kesehatan, kematian, bencana, ini kira-kira ada potensinya akan berkembang secara komersil nggak sih? Maksudnya di komersil itu diterbitkan oleh penerbit besar ya, maksudnya oleh gimana Mbak Revita? Mungkin jadi akan booming ikut juga kali ya, jadi di buku. Iya pasti. Ini menjadi tema yang menarik ya. Jadi kemarin sih saya pernah melihat ada tentang bagaimana anak-anak ini menghadapi COVID. Tapi itu hanya tentang protokoler kesehatan yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Lalu ada apa itu tentang corona, baru tentang pengenalan seperti itu. Tapi saya belum menemukan impact apa yang terjadi bagi anak ini setelah adanya pandemi. Misalnya ada ada keluarga yang meninggal karena pandemi, atau misalnya tema-tema yang lebih sulit lainnya. Sebetulnya itu konteksnya nyaris sama dengan
mengenalkan buku dengan tema-tema sulit kepada anak-anak, kepada pembaca anak. Jadi itu merupakan, itu agak sulit juga, tapi bisa dilakukan. Jadi ini tergantung dengan penerbit mau atau tidak nanti untuk. Jadi akan dinilai naskahnya dulu, lalu dicari ilustrator yang cocok. Mungkin nanti ada potensial cerita-cerita seperti itu bisa muncul. Jadi kenapa tidak mengenalkan tema-tema seperti itu? Jadi makin beragam ya gitu ya, Bu Iya. Jenny. Mungkin udah lebih familiar, anak-anak udah lebih familiar ya Iya, dengan mungkin topik ya. tadi. Oke, kita sambil jalan lagi ya. Ini, waduh, saya punya banyak list pertanyaan sampai ke bawah nih. Banyak. Oke, singkat lagi nih dari Bu Dr. Doodle ya, ini namanya Dr. Doodle. Jadi katanya Bu Diani, saya sebagai sudut pandang orang tua dan pemerhati buku anak-anak ya, akhirnya nih Bu Dr. Doodle nih ngambil banyak buku luar ya untuk ilustrasi yang lebih childish katanya, karena goresannya lebih dekat dengan gambar anak-anak. Nah, ini saya harus kayaknya harus peta-peta ini karena pertanyaannya panjang. Saya melihat ilustrasi model seperti itu jarang di Indonesia, menghadirkan keuntungan lain untuk anak. Nah, ini mereka bisa terinspirasi, jadi anak-anak karena melihat gambar-gambar seperti itu untuk menggambar juga ya, dan tidak terlalu jauh membandingkan diri dengan gambar ilustrator. Nah, apakah ilustrator lulusan kampus dapat membawa arah gerakan ilustrasi, bukan hanya untuk kebutuhan industri aja, tapi lebih jauh ya, dapat membawa arah yang lebih baik dengan ilustrasi yang berpihak pada perkembangan anak. Itu. Kemudian ada perbedaan sedikit sini ya dengan ilustrator yang bisa menulis. Karena kalau misalnya katanya ilustrasi yang bisa menulis, itu buku-bukunya lebih secara naratif ya. Secara naratif itu lebih visual. Lebih naratif secara visual untuk dibacakan nyaring. Oke, mungkin lebih kayak secara narasi kali Bu ya. Pertanyaan seperti itu. Silakan, bisa ditanggapi, panjang nih Bu. Iya, saya berusaha memetakannya dulu. Oke, maksud Bu Dr. Doodle tadi, gaya gambarnya childish seperti gaya gambar anak itu seperti coret-coret anak ya, maksudnya ya? Seperti itu? Itu bukan ya? Bu, bisa. Halo, Bu Diani. Halo, ya. Ya, saya perjelas sedikit ya. Maksudnya mungkin kalau pernah lihat karya Oliver Jeffers itu, oke. Nah itu kan beliau itu sebenarnya menggambar karakternya itu simple banget ya. Dan di fase perkembangan anak itu di usia dini untuk picture book kan memang larinya ke usia dini. Nah itu anak-anak kan sudah mulai menggambar bentuk wajah, lalu bentuk tubuh. Kebanyakan dari orang tua yang menyampaikan kepada saya, kadang-kadang kalau ngelihat ilustrasi buku yang saking cakep abis itu, anak-anaknya suka membandingkan diri dengan ilustrator yang sudah jadi. Nah, sementara, ya boleh. Sementara kalau saya lihat dari Oliver Jeffers, mereka itu jadi keinginan untuk menggambar, untuk menjelajahi dunia ilustrasi itu jadi lebih terinspirasi gitu ya, karena Jeffers itu bisa memadukan gambar yang memang kompleks sama gambar yang mudah gitu. Nah, buku-buku seperti itu saya jarang banget tuh dapat ilustrasinya di sini. Kemudian yang terkait kebutuhan industri, kalau dari sisi judul kan memang arahnya ke industri kreatif gitu. Tapi saya dari sisi otak anak gitu ya, dalam proses membaca, dari mulai perkembangan belajar literasi, belajar tentang literasi dini, manfaat terbesar yang anak peroleh adalah pemahaman. Jadi bukan banyaknya aktivitas. Sekarang pasar banyak menghasilkan buku aktivitas, tapi minim pemahaman anak. Nah, jadi maksudnya biar seimbang, kita berpihak pada anak nih. Anak perkembangannya lagi apa di usia literasi dini. Jadi harus tahu komponen apa yang dia butuhkan, benarkah buku, sekarang misalnya kayak augmented reality. Nah, itu berpihak pada siapa? Berpihak pada yang punya uang banyak atau gimana nih? Sementara kita ingin juga literasi ini kan dibutuhkan ya, karena perkembangan otak anak itu berubah secara anatomi kalau terjadi proses bisa membaca. Sementara anak di usia dini itu membacanya gambar dulu. Makanya penting banget peran para ilustrator. Ketika buku dibacakan nyaring dengan ilustrasi yang naratif,
itu kan ilustrasinya juga kita jadi bahan diskusi di saat baca nyaring gitu. Apakah bisa sejauh itu? Mungkin juga dari penerbit juga bisa juga menyediakan buku-buku yang berkualitas untuk perkembangan anak, karena kami sendiri mengedukasi orang tua akhirnya sudah paham, mereka cari lagi buku yang beneran berkualitas, bukan hanya yang laku di pasaran. Akhirnya kan lama-lama pasar berubah juga gitu. Ya itu mungkin ya. Ya. Terima kasih. Wow, terima kasih. Memang itu Bu Dokter dulu. Iya, jadi terima kasih banyak Bu. Jadi memang saya jadi teringat dengan materi yang saya pelajari ketika saya kuliah. Jadi ada dosen mendiang dosen saya namanya Pak Primadi Tabrani. Memang beliau meneliti tentang gaya gambar anak. Jadi pentingnya untuk membuat visual pengajaran bagi anak itu mengadaptasi bagaimana cara anak menggambar. Jadi itu dari tahapan umurnya, jadi usia misalnya umur 5 sampai umur 7 mereka sudah mulai mengenal bentuk, lalu umur 7 sampai umur 9 mereka sudah mulai mengidentifikasi warna, lalu ada cara jadi ada gaya anak tersebut untuk membesarkan objek yang penting. Itu juga masuk ke dalam materi kuliah beliau. Itu cukup membekas di ingatan saya, karena memang sebetulnya untuk membuat buku anak itu kita mesti balik lagi ke anak tersebut gitu. Jadi bagaimana cara mereka memahami dunia ini. Itu tapi merupakan insight yang menarik dari Ibu sebagai orang tua. Tapi kalau menurut saya sebagai ilustrator, mungkin masih jarang ya yang saya temukan itu di Indonesia. Karena memang referensi visualnya memang belum ke arah situ. Jadi memang pemahaman visualnya tuh masih yang gambar-gambarnya tuh masih yang seperti yang real, terus dengan warna-warna yang tadi seperti kata Ibu tadi, bikin jiper anaknya ya tadi bikin jiper anaknya tadi untuk membuat gambar yang seperti yang muncul di buku. Itu bagi saya sih itu menjadi salah satu potensi ya untuk ilustrator dan penulis, bahkan nanti juga bisa memperoleh insight dari orang tua seperti Ibu. Ini juga bekerja sama dengan psikolog anak atau ahli tumbuh kembang yang mengerti tentang bagaimana cara anak melihat suatu visual, itu menjadi salah satu potensi untuk dikembangkan di Indonesia. Itu mungkin tidak langsung secara komersial, tapi kita bisa mulai dari ruang lingkup yang lebih kecil dahulu. Seperti itu sih, Bu. Mungkin bisa participatory design kali ya, Bu. Iya, betul. Hadirin lagi tapi ini ya, untuk buku anak gitu. Buku anak, betul. Oke, maaf sambil saya ini lagi ya, untuk live streaming penyelenggara katanya kita belum, minta maaf ya, belum tersedia, tapi dipersilakan untuk mengisi form yang sudah di-share tadi untuk sertifikat dan materi. Ini materinya dalam bentuk PPT ya maksudnya ya? PDF. Ya? PDF ya, yang tadi. Ya. Oke. Baik, kita lanjut Bu Dokter. Udah cukup? Ininya tanggapannya tadi? Sambil ya kita lanjut ya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Dari Pitali Haryani, katanya Bu, perbedaan mencolok ilustrasi buku anak dan ilustrasi buku biasa apa katanya. Jadi kalau misalnya lihatnya gaya gambar buku anak cenderung simpel katanya. Tapi kalau misalnya presentasi Bu Diani tadi itu gayanya beragam. Nah, menurut Ibu ada beberapa gaya yang mencolok kalau misalnya orang membahas ilustrasi anak. Sebentar, saya resapi dulu pertanyaan gimana. Jadi ternyata ada perbedaan mencolok. Ilustrasi buku anak dan ilustrasi buku biasa. Buku biasa itu seperti maksudnya apa ya? Iya, ini buku biasa apakah buku untuk audiens yang lebih umum atau seperti apa nih? Buku tulis, Bu. Buku biasa itu. Buku tulis. Buku tulis, buku garis-garis dong, Pak. Ya. Ini mungkin yang buku ilustrasi, mungkin ini kali ya, Bu, kebayang untuk sekarang ilustrasi untuk orang dewasa kan juga ada ya? Untuk remaja mungkin atau gimana? Masih ada. Jadi memang
jadi sebenarnya banyak ya kategorisasi ilustrasi. Jadi memang ada ilustrasi untuk, misalnya untuk fashion ya. Untuk fashion pasti itu mengadaptasi gaya-gaya busana terkini. Terus ada ilustrasi untuk medis, jadi menggambar organ-organ tubuh dipecah-pecah, lalu ada penggambaran itu seperti apa. Ada ilustrasi untuk mechanical illustration, jadi bagian-bagian mesin itu juga ada. Terus ada juga ilustrasi untuk infografis, itu juga ada juga. Itu sebenarnya tergantung dengan keperluannya seperti apa sih. Jadi mungkin kalau misalnya selama ini, tadi siapa namanya? Tadi Pitali. Ya, Mbak Pitali beranggapan jadi gaya gambar dari buku anak cenderung lebih simpel, itu mungkin ya saya menghadirkan ternyata tidak sesimpel itu, banyak sekali gaya yang beragam. Jadi jadi tujuan saya sharing di sini adalah memberi referensi baru bagi kita semua sebagai kreator. Jadi ada gaya yang seperti ini, ada gaya yang seperti itu semua merupakan kekayaan dari style ilustrasi dari ilustrator asal Indonesia. Tuh. Oke, ini mungkin berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya nih, Bu Diani, juga soal batasan umur pembaca. Oh, batasan umur pembaca sebetulnya di Indonesia berapa sampai berapa? Memang ada perjenjangan sih. Jadi yang mengedarkannya adalah Puskuru Book. Jadi itu memang ada perjenjangannya. Jadi saya mesti share atau gimana? Tapi sebenarnya ini tidak secara jadi ini data tahun 2018. Jadi ini adalah perjenjangan buku non teks pelajaran, tapi dia di dalam sini dia tidak secara detail ada usia-usianya, tapi mungkin saya bisa share ini. Jadi ada paduan perjenjangan. Oke. Nah, ini jadi ada pra membaca, membaca dini, membaca awal, membaca lancar, membaca lanjut, membaca mahir, dan membaca kritis. Nah, di sini mungkin nanti saya bisa share ke Deborah. Ini saya juga dapat dari webnya Puskuru Book kok. Jadi ini adalah jenjang A, merah, isinya adalah non-fiksi, terus bahasanya seperti apa, bahkan sampai teknik cetaknya itu seperti apa, itu juga ada. Lalu ada jenjang B, ini seperti apa. Itu jadi sebetulnya negara juga sudah mengatur perjenjangan isi buku itu apa. Tapi ini lebih ke konten ya. Tapi dari si konten ini mungkin akan membantu ilustrator untuk berkarya seperti apa. Nah, ini sampai ke membaca lancar, jadi ini sudah mulai ada tentang kepahlawanan, terus ada cerita rakyat memuat nilai-nilai karakter mulia, seperti itu. Terus ada jumlah halaman seperti apa, terus ada jenjang membaca lanjut, terus mulai ada isu sosial atau kemanusiaan. Jadi sebetulnya memang pusat kurikulum buku itu memang sudah mengatur seperti ini yang membantu para kreator untuk membuat buku yang seperti apa. Gitu. Jadi ini diajarin sama Bu Diani di kelas nggak sih? Ini saya ajarin ini sih secara global saja sih kalau di kelas. Biasanya di kelas ilustrasi lanjut. Jadi biasanya kan kalau untuk buku-buku yang dibuat di mata kuliah ilustrasi lanjut itu untuk pembaca mandiri ya. Jadi yang mereka sudah bisa membaca sendiri. Jadi teksnya lebih banyak, terus ilustrasinya bisa lebih kompleks. Itu saya jelaskan secara general saja, tapi tidak sedetail ini. Biasanya untuk anak-anak TA yang memang TA-nya tentang buku anak, kadang-kadang saya share tentang panduan perjenjangan ini sih. Mungkin nanti saya akan share nanti di ini kali ya, di materi nanti yang akan di jilid 2 ya. Jilid 2 mungkin. Jilid 2 ya. Dengan pihak penerbit. Iya, ini kayaknya masih banyak ini yang belum puas jawabannya, masih panjang ini Bu. Oke, kita lanjut lagi ya, nanti kita singkatin lagi di kesimpulan. Oke, dari Akbar Hafizan ya, Muhammad Akbar Hafizan nih, katanya Bu, apa yang pertama kali menginspirasi Ibu membuat Ibu konsisten untuk berkecimpung di dunia ilustrasi anak? Suka dukanya juga jangan lupa katanya. Silakan ditanggapin Bu. Waduh, panjang ini. Waduh, nggak sih, intinya geografi nih Bu ya. Geografi. Apa yang pertama kali membuat saya berkecimpung di ilustrasi anak? Karena saya senang baca buku sih pas waktu kecil. Ada buku yang saya baca itu mungkin ada yang tahu, Tini, serial Tini.
Jadi ilustrasinya klasik dan juga buku-bukunya Pak Suyadi itu yang membuat saya menyenangi ilustrasi yang ada di dalam buku anak. Jadi alhamdulillah orang tua saya juga memberi saya banyak buku untuk saya baca ketika saya kecil, itu sehingga yang menginspirasi saya untuk bisa berkarya di bidang tersebut. Gitu. Jadi, tapi awalnya tuh juga tidak langsung buku anak ya. Kebetulan saja memang pas tugas akhir memang membuat buku anak. Tetapi sesuai ya dinamika pekerjaannya, jadi kadang saya senang ilustrasi untuk fashion, ada ilustrasi untuk branding, itu semua saya sukai. Intinya sih karena saya senang menggambar dan senang membaca, lalu tanpa sadar saya mengumpulkan buku-buku anak tersebut untuk saya koleksi, akhirnya saya jadi nyemplung deh ke industri ini gitu. Suka dukanya apa ya? Suka dukanya ya seperti halnya ini deh, seperti halnya para kreatornya deadline ya, dan bagaimana cara time managementnya seperti itu. Tapi tidak ada begitu yang membuat saya berduka sekali, itu tidak ada. Gitu. Bayangannya kali. Aduh. Oke, kita cukup ya tadi ya, cukup menggambarkan lah. Ini kayaknya nanti habis webinar nih, silakan di follow up ke Bu Diani, langsung di approach ya, Bu Diani. Boleh bisa via Instagram ke @diani_apsari atau Diani. Oke, nanti kita share ya. Oke, kemudian dari Mbak Desi nih katanya, bagaimana cara pendekatan ke anak dengan tema cerita yang berat ini? Kayak tadi di presentasi ini ya, kebakaran atau tsunami Aceh itu kan, apalagi tsunami Aceh itu misalnya mungkin lengketnya ke traumatis, ke psikologis, itu kan hal yang nggak gampang. Itu gimana, Bu, untuk pendekatan ke anaknya itu dalam bentuk ilustrasi ya? Jadi saya pernah membuat project untuk, tapi tema besar tentang kesedihan. Jadi ada judul bukunya Little Grey. Saya pernah share di Instagram saya. Jadi ini temanya tentang bagaimana menyikapi rasa berduka. Ketika membuat naskahnya itu, saya berdiskusi dengan penulis, memang mengalami pergulatan yang alot ketika dalam proses pembuatan naskah tersebut, karena kita harus bisa membahasakan narasi dalam buku tersebut dalam bahasa anak-anak. Sehingga memang konsep-konsep yang lebih sulit seperti ini, seperti kematian, kesedihan, kebakaran, atau tentang bencana alam itu memang diperuntukkan untuk anak-anak dengan usia yang lebih besar. Jadi mungkin 8 tahun ke atas ya, yang dimana dalam perkembangan anak, mereka bisa lebih menerima konsep-konsep yang lebih kompleks seperti itu. Dan ada juga buku-buku yang dengan tema sulit, itu memang diharuskan membacanya dengan pendampingan orang tua. Jadi, fungsi dari buku anak pun juga bisa menjadi pengenalan anak terhadap konsep sulit, dan juga mempererat bonding orang tua dengan anak ketika menghadapi cerita-cerita sedih seperti itu. Jadi, kurang lebih seperti itu sih pendekatannya. Jadi harus dengan pendampingan dan memperhitungkan usia anak yang akan menjadi pembacanya. Oke, jadi memang Bu Diani sekalian ini ya, nanyain juga, memang kalau misalnya buku anak itu sebaiknya dianjurkan Bu ya, untuk ada pendampingan atau bimbingan dari orang tua? Ya betul, karena memang ini ya, yang memutuskan untuk membeli buku anak tersebut biasanya adalah orang tuanya. Jadi orang tuanya itu mempunyai kesadaran seperti apa, yang ingin mengenalkan konsep seperti apa, lalu mereka memperkenalkannya ke anak mereka. Termasuk konsep-konsep sulit seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Tadi ada ulasan tadi Pak Denny tentang regulasi. Ini saya bacakan cepat aja. Jadi hak cipta dari pihak kampus, kalau Telyu ya, di Telkom University itu hak cipta ada di pihak ilustrator, hak komersial ada di pihak kampus, tapi selama tercatat sebagai mahasiswa. Nah, kalau misalnya udah lulus, milik ilustrator sebagai penciptanya. Jadi di sini masalah penghitungan persentase royalti itu dilakukan secara musyawarah. Ini agak panjang juga ini penjelasannya. Mungkin nanti ada sesi lain ya untuk membahas tentang regulasi kampus. Oke, lanjut lagi dari Kiano Kusuma. Ini ada usulan ya untuk bisa kolaborasi antara penulis dan ilustrator. Nah, tadi
terbersit ide untuk disebutkan bahwa mahasiswa di mata kuliah ilustrasi perlu kolaborasi dengan penulis. Jadi bisa jadi penulisnya dari luar ya, dari ranah pendidikan maupun profesional. Jadi ada kolaborasi di industri buku anak. Ya betul, saya setuju sekali tuh. Karena memang ketika di mata kuliah ilustrasi lanjut itu, memang kebanyakan sangat kesulitan ketika merumuskan naskah. Padahal naskah itu yang paling penting. Jadi bagaimana membagi dalam naskah yang panjang, misalnya dari cerita rakyat, itu dalam 24 halaman buku anak, itu apa ya, membuat otak lelah, apalagi kalau tidak terbiasa menulis. Mungkin langkah-langkah selanjutnya mungkin bisa berkolaborasi dengan mahasiswa dari sastra, atau misalnya dengan penulis-penulis baru, itu membuka jalan sih. Oke. Saya mau nyambutin lagi tadi Pak Hanif udah hadir belum? Pak Hanif. Kita masih membahas tentang harga yang bersahabat. Silakan Pak Hanif kalau misalnya mau ditanggapin ya. Langsung aja open mic, ini kita menunggu kok. Sambil nunggu lagi nih, siapa tahu udah hadir. Itu harga yang ngajak salaman, Bu. Harus bersahabat ya. Yang ngenalin diri, Pak. Nggak boleh salaman, Pak, lagi corona. Iya, jangan salah. Betul. Kemudian tadi ya, untuk link, silakan semua dipastikan sudah diisi ya, Bapak Ibu partisipan buat teman-teman mahasiswa. Jadi untuk dapat sertifikat dan PDF-nya, sekali lagi untuk PDF-nya, jadi nanti di-share melalui email, tapi tolong diisi melalui form registrasi dulu. Oke. Iya, Bu Riyama. Aduh, kita memang harus, ini butuh waktu yang lebih panjang kalau misalnya mau aktif semua ini di sini. Oke, aduh ini panjang lagi nih, Pak Wibisono nih. Saya bacakan cepat juga ya. Jadi kalau contoh-contoh yang sudah dipaparkan, buku anak ini mewakili ideologi siapa katanya, Bu? Anak-anak, orang tua, rumit atau banget siapa? Pak Wibi pertanyaannya. Iya, langsung aja ngomong Pak Wibi. Bisa aja, silakan, ini pasti ungu deep ya. Biar menghindari kesalahpahaman, ini kayaknya langsung nanya langsung ini bagus. Saya grogian, Bu, kalau disuruh ngomong. Aduh, ini makanya mati lampu Pak Wibi, mukanya nggak kelihatan. Hitam memang. Jangan gitu. Oke, ini saya bacakan lagi nih. Aduh, sebagai contoh standarisasi gambar yang bagus itu katanya diterima oleh standar norma tertentu, itu sudut pandang siapa? Kata dari Bu Diani sebagai pencipta, dari anak-anak atau dari orang tua nih? Mungkin nanti dari yang lain ya, siapa tahu bisa menanggapi gitu. Kemudian kaitannya ke target audiens ini dapat dipetakan, siapa yang harus dipetakan dalam industri buku anak tadi ya, dominan ke orang tuanya. Mungkin ini agak berhubungan ya tadi dengan pertanyaan sebelumnya. Ya. Ini mau ke anaknya atau ke orang tuanya? Nah, kalau misalnya ke orang tuanya, ini kita tadi ada pendekatan yang disebutkan Bu Diani nih. Ini masih dikatakan sebagai buku anak atau jangan-jangan udah jadi buku orang tua sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya ini juga menjadi pertanyaan saya sih. Saya suka nggak bisa tidur dengan definisi ini. Oke, jadi sebenarnya buku anak ini kaitannya dengan kontennya ya. Jadi konten perkembangan anak Pak Wibi. Jadi tiap anak itu mempunyai daya tangkap akan cerita yang berbeda dalam perjenjangan umurnya. Sama seperti tadi ada dari insight dari Bu Dr. Doodle tadi. Jadi itu ada insight dari orang tua. Baiknya seperti ini, jadi yang bisa dimengerti oleh anak adalah seperti ini. Lalu ada share dari Mas Noviandi tadi, ternyata kalau yang secara market itu yang laku adalah yang penuh dengan interaksi. Nah, ini tergantung Pak Wibi ini mau mengarah kepada siapa. Karena tidak mungkin menggeneralisasi sesuatu hal dalam satu keyword yang yang mewakili semuanya. Seperti standarisasi gambar yang bagus, baik, dan dapat diterima oleh standar norma tertentu, itu bakal berbeda tergantung Anda bertanya pada siapa. Jadi, kalau misalnya bertanya pada penerbit besar, yang bagus, mereka melihat konteksnya adalah yang warnanya seperti ini. Kalau misalnya bertanya kepada juri kontes ilustrasi anak, mereka mempunyai pendapat yang berbeda lagi. Jadi bagi saya tidak bisa dipersimpel seperti itu. Jadi ideologi siapa dalam negara ini yang mewakili semuanya itu belum bisa seperti itu. Karena ini berbeda konteksnya dengan proses pencarian gaya
ilustrasi seperti misalnya, karena ini proses pencarian style atau konteks tentang gambar yang baik atau yang buruk itu seperti apa, itu sangat-sangat personal tergantung dengan pihak siapa yang menilainya. Jadi, kalau misalnya mau dipetakan, Anda juga harus berdiri di pihak siapa, gitu. Jadi, mau berpihak ke anak, misalnya Pak Wibi nanti berperan sebagai penerbit, gitu misalnya, pasti pasti punya visi misi yang berbeda dengan penerbit, misalnya Pak Wibi sebagai penerbit punya visi misi yang berbeda dengan penerbit yang lainnya itu. Makanya beda-beda. Nah, ini jadi kalau logikanya, jadi memang masih layakkah sebuah buku dikatakan sebagai buku anak? Secara konten memang untuk anak. Tapi secara untuk pendampingannya, kita memang harus, anak-anak tersebut memang selalu didampingi oleh orang tua. Karena bukankah seperti itu ya? Jadi misalnya anak akan memilih baju. Baju tersebut juga yang memilihkannya itu adalah orang tuanya. Segala macam itu yang diatur adalah orang tuanya. Jadi memang tidak bisa dilepaskan sih bonding antara orang tua dan anak dalam memilih konten buku itu seperti apa. Jadi dan ini ideologi orang tuanya. Ya, betul. Jadi ini sangat berpengaruh dalam konten buku yang nanti akan dijual itu seperti apa. Seperti yang tadi saya bilang tadi ya, jadi ada pengguna buku, terus jadi ada pelaku buku itu seperti apa, itu memang sangat berpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Jadi yang ada termasuk dengan tren yang muncul ketika situ, jadi adalah seperti itu. Nah, tapi kan untuk menggiatkan literasi Indonesia itu tidak hanya dengan anaknya ya. Jadi itu ada guru, ada dosen, ada kreator buku, ada dengan orang tua. Jadi itu memang harus merangkul semuanya. Jadi tidak bisa fokus hanya ke anak tersebut. Gitu. Semoga sih bisa menjawab ya si sudut pandang saya. Mungkin ada yang bisa menambahkan, mungkin ngasih saya sedikit. Pertanyaannya kalau anaknya nggak punya orang tua gimana udah nih? Pertanyaan digedein sama siapa? Wali murid, wali orang tua. Berarti apakah nggak ada buku yang pas buat anak-anak ini karena tadi ya harus didampingi dengan orang tua ya. Nah orang tua siapa yang mau ngedampingin itu? Orang tuanya didampingi kakeknya. Mungkin didampingi orang tua apa didampingi orang dewasa nih Bu nih? Orang dewasa sih, pendamping sih. Jadi konteksnya itu adalah bukan parents ya. Konteksnya orang tua di sini bukan parents tapi ada caregiver ya, caregiver. Jadi pendamping ya. Jadi caregiver. Jadi orang yang mengurus si anak tersebut. Jadi memang tidak bisa dilepaskan dari terlepas dia orang tua kandung, orang tua tetangga itu maksudnya adalah caregiver dari si anak tersebut. Memang itu yang turut membantu faktor pemutusan konten sebuah buku anak itu memang bergantung dengan caregiver dari si anak-anak gitu. Mungkin gitu kali Bu ya. Jadi kalau buku yang dibaca anak-anak misalnya impact-nya tuh 70% lah, tapi dengan orang tua bisa 120%, 150%. Jadi double. Kalau orang tuanya kayak mama gitu di film Mama itu gimana? Itu bisa jadi pendamping yang baik nggak? Ma yang mana nih Pak? Oh, Mama yang Del Toro itu. Itu bisa jadi pendamping yang baik. Bukan ini sih, bukan wilayah saya sih untuk berpendapat itu baik atau buruk ya. Saya dari tadi juga tidak membilang buku yang ini baik atau buku ini buruk sih. Saya hanya menjelaskan ini loh yang ini yang sedang ada di pasaran itu seperti ini. Jadi kalaupun misalnya si buku-buku itu menang award ataupun misalnya tingkat salesnya tinggi, itu kan orang lain ya yang menilai ya. Jadi kalau misalnya menang award, berarti itu berdasarkan keputusan si jurinya. Jadi menilai ilustrasi dan kontennya itu sesuai atau tidak. Begitu pun juga dengan sel suatu buku, itu banyak ya kaitannya. Jadi tidak hanya murni dari ilustrasi dan konten cerita dari buku anak tersebut. Mungkin bisa juga penulisnya itu rajin promo, sehingga sales tinggi itu banyak sekali sih faktornya. Jadi bukan hanya tentang gambar yang bagus, baik, standar norma itu hanya apa ya, salah satu faktor dari tentang buku anak ini. Mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin dari kreator lain atau misalnya dari silakan, kita masih punya waktu 5 menit lagi nih. Kalau misalnya ada yang lagi. Bu Diani boleh saya izin
Saya izin berbagi insight. Ya, oke. Ya, jadi mungkin saya juga perlu menyebutkan latar belakang saya. Saya ini pendiri Otak Anak ID dan multiliterasi.id. Jadi memang belakangan di wadah kami ini banyak bicara tentang literasi dini. Jadi kita mempelajari kajian dan penelitian tentang bagaimana otak terhadap literasi. Jadi ngomonginnya pasti anak usia dini kan, karena di situ momen kenal literasi. Nah, ketika pertama kali anak itu mengenal literasi harus dibacakan, karena proses membaca yang sering diributkan, calistung bla 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 itu sebenarnya karena proses belajarnya yang tidak ramah otak gitu, tidak sesuai proses perkembangan otak anak. Nah, prosesnya adalah anak mengenal bunyi dulu. Jadi perkembangan bahasa anak sangat mempengaruhi proses dia mengenal literasi. Literasi adalah yang sekarang kita pakai adalah literasi kontekstual, bukan lagi baca tulis saja. Jadi literasi kontekstual adalah sampai kemampuan memecahkan masalah. Jadi di dalam buku sebaiknya memang nampak gitu dari sisi bahasa itu menstimulasi perkembangan anak. Dari sisi emosi menstimulasi perkembangan anak. Dari sisi gambar itu wajah itu mencerminkan emosi anak. Nah, saya sering ditanya bagaimana buku digital, bagaimana buku berfitur, bagaimana buku bla bla bla. Intinya adalah kalau sebuah buku kalau kita berpihak pada perkembangan otak anak gitu ya, berpihak nih bahasanya. Karena harus jelas nih memihak siapa, memihak orang tua yang mana, orang tua yang ikutan tetangga apa orang tua yang paham gitu kan. Tetangga sebelah medsosnya dilihat wah baca buku gitu. Tapi kan belum tentu gitu. Nah, jadi kalau berpihak pada perkembangan otak anak gitu. Bagaimana menstimulasi anak-anak yang optimal. Nah, jadi kalau kebanyakan fitur juga itu understanding-nya, pemahamannya menurun gitu. Dia sibuk, tapi pemahaman terhadap konten, terhadap pesan yang disampaikan itu turun. Jadi semakin mendekati buku asli yang lama itu semakin menunjang literasi. Jadi kalau misalnya kayak literasi cloud itu kan fokus pada konten dan ilustrasi. Nah, itu baik sekali gitu. Mampu juga sekaligus memecahkan permasalahan gap di daerah-daerah yang kekurangan buku fisik ya kan. Nah, ya hal-hal yang seperti itu kalau menurut saya industri kreatif pun kalau bisa juga memperbaiki gitu bersama-sama kami untuk memperbaiki pengetahuan orang tua agar kita memberikan manfaat bagi anak-anak yang akan menjalankan masa depan bangsa ini gitu. Jadi jangan pasar butuhnya ini kasih ini, kalau bisa jangan gitu juga gitu. Ada edukasinya. Itu mungkin dari saya ya Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Oke, waduh. Boleh nanggepin nggak? Boleh. Iya, aduh sayang dari penyelenggara ini kayak udah menyolek saya nih udah 3.15. Oke, kita masih gimana ada ini ya, ada usulan ya mau bikin jilid 2 ya? Boleh, nanti saya ajak teman-teman saya. Iya, benar-benar. Jadi mungkin bisa dikembangin lagi ya nanti dan jadi ide untuk webinar ke depan-depannya. Aku menanggepin sebentar aja ya? Untuk Ibu Mbak Dr. Doodle ya. Nama aslinya siapa sih? Nama asli saya Irnova Bu If. Oh ya, Mbak Nova. Ya, selamat berjuang Mbak. Kita juga lagi berjuang. Saya di sini Bu, dalam rangka perjuangan. Terima kasih. Oke, ini udah azan asar juga. Jadi Bu Diani kita tadi dapat banyak ini ya, perspektif baru pada saat betul. Sesi diskusi ini. Dari sharing ini adalah itu ya? Betul. Saya dapat ilmu baru ini. Saya tadinya nggak kebayang banget sih. Menurut saya ya ilustrasi sama aja gitu kan. Ternyata di ilustrasi anak-anak lagi nanti ada semakin spesifik ya, semakin kelihatan lah bentuk tantangannya tadi dan peluangnya. Tapi saya pikir ini nggak berhenti sampai di sini ya. Nanti kita bisa diskusi lagi setelah webinar berakhir. Sebagai kesimpulan nih, Bu Diani bisa bantu saya untuk kesimpulan ya, dari sesi diskusi ini. Panjang ya Bu? Iya, banyak kemana-mana. Ya. Banyak banget. Oke,
Jadi memang dirunut dari sejarah, dari perkembangannya, memang ilustrasi buku anak itu tidak terlepas dari dalam tanda kutip pemegang kebijakan ya. Jadi seperti misalnya awal mulanya dari Belanda, terus misalnya dari penerbit ini menginginkan konten seperti apa, tapi lalu membuka ruang kolaborasi dengan researcher, dengan orang tua, dengan anak-anak yang mungkin akan memperkaya hasanah dunia ilustrasi buku anak di Indonesia itu nanti seperti apa. Semoga sih dengan sharing ini banyak sekali insight yang mungkin bisa menjadi bekal untuk para partisipan webinar ini untuk nanti membuat buku anak yang akan seperti apa lagi. Nah, itu tantangannya seperti itu kan. Jadi kita akan membuat apa lagi, tantangannya apa lagi yang akan kita hadapi. Gitu, Bu Rani. Oke, dan mungkin saya bisa nambahin dikit, Bu ya. Tadi saya ngelihat ada sedikit, bukan gesekan sih, tapi lebih ke arah, mungkin dalam industri buku anak sendiri, soal idealisme ya, dari ilustrator, apakah si ilustrator ini bisa benar-benar 100% ngasih apa yang ada di kepala mereka, dan disesuaikan dengan pasar dan tuntutan market. Kenapa? Nggak ada suaranya? Bentar, Bu. Halo? Ya? Nggak ada? Udah? Ya. Tadi, saya tambahin, maaf, saya ulangin lagi, tadi soal industri dan sudut pandang sebagai ilustrator yang memang mau fokus ke arah perkembangan anak ya. Apakah di sini udah ada titik temunya? Saya pikir kemarin untuk buku anak tuh udah akan diprioritaskan soal bagaimana caranya membuat konten buku anak yang memprioritaskan soal tadi ya kualitasnya ya, lebih ke arah perkembangan anak, kemudian topik-topik yang tadi bisa dikomunikasikan ke anak, apalagi mungkin masa-masa sekarang ya seperti pandemi itu banyak berhubungan dengan hal-hal yang tidak mudah gitu untuk anak-anak. Oke. Jadi begitu kali ya, Bu Diani. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang udah hadir, terima kasih banyak. Wow, ini luar biasa, saya bersemangat dengan webinarnya. Iya. Dari penyelenggara masih, oh ya, saya mau ini ya menyebutkan untuk kita masih punya beberapa jadwal webinar minggu depan itu sebentar. Ada 2 ya, jadi buat teman-teman yang kemarin sudah mendapatkan informasi soal Bandung Creative Movement 2020, PCM. Jadi kita masih punya webinar ini, yang kedua, yaitu Creative Industries During Pandemic Era. Ini bisa di-share penyelenggara untuk poster webinarnya untuk minggu depan. Jadi di sini ada pembicara dari Neon ya, Aditya. Kemudian Pak Hanif juga nih. Pak Hanif tadi ya belum sempat yang ini. Oh iya, yang harga bersahabat. Kayaknya nanti ditanggepinnya webinar Pak Hanif nih. Jadi yang bersalaman tadi Bu udah jelas. Ngajak salaman. Gitu. Oke. Indonesian Creative Industries in the New Normal ya, nanti silakan di follow up di Instagram, benar ya, terima kasih, di Instagramnya Telkom Universitas atau di Bandung Creative Movement 2020 langsung. Ini 8 Agustus ya, hari Sabtu, jadi bagi yang belum keluar kemana-mana dulu, kita mengurangi aktivitas di luar, kita di rumah nih nonton webinar ya tentang Creative Industries dalam era pandemi. Kemudian di sini juga udah ada soal linknya, registration, sertifikat untuk yang mahasiswa sendiri nih. Jadi ada fee-nya, kemudian untuk publik sekitar 55.000 dan untuk mahasiswa 35.000 dan akan didonasikan ya. Kemudian yang kedua untuk hari Selasa kalau saya nggak salah. Itu dari webinar Medcraft juga ya, yang keempat, alhamdulillah ini udah The Dangerous Lessons Between Art and Design. Jadi pembicara Budaya Aulia Widyavan, ini dari dosen desain interior, dan di moderatori ada Iqbal Prabawa Biguna. Ya, oke. Jadi informasi tadi yang saya sebutkan itu semua bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman lihat dalam sosial media, ya akun sosial media di Telkom University atau BCM. Kita Medcraft juga punya akun sosial media. Bu Erika, punya nggak?
Belum. Bikinin Belum. dong. Oh, belum Kak, bukan ini ya. Iya. Kalau begitu Bapak Ibu, saya ucapkan kembali lagi ya, terima kasih banyak sudah bergabung dan wah, ada terima kasih. Jadi kita udah selesai ya, tapi kalau misalnya kita masih mau nyambung diskusi dari Mbak Ibu tadi. Tadi ngobrolin tentang siapa? Foto bareng. Oh iya tadi. Ada rekamannya. Udah direkam. Rekaman. Iya, paling materinya ya videonya. Kita di-record. Oh gitu, jadi Di-record sih. Itu bakal di-publish nggak? Materinya aja yang di-publish. Oh, materinya jadi publish. Iya, okay. Nanti bareng sama e-sertifikat. Oke, udah diisi ya semua ya form registrasinya. Nanti insya Allah menyusul e-sertifikatnya sekitar berapa lama, Bu? Pada nggak sabar lagi katanya kalau e-sertifikat. Oke. Mungkin bisa foto bareng mungkin. Oke, record audio. Mungkin saran ya buat penyelenggara gitu, karena ini banyak yang minta. Siapa tahu bisa nanti di-share. Seperti Pak Wahyu, Bu Erika. Jadi ini soalnya seru gitu. Jadi kayaknya yang nggak sempat ikutan tadi banyak yang takut ketinggalan gitu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan saya serahkan kembali kepada Bu Erika, Pak Wahyu. Kita foto bersama ya. Betul. Jangan lupa, silakan. Ya, kameranya Bapak jangan Ibu. lupa dibuka. Teman ya, buka kameranya dulu. Nyalakan kameranya. Ini berapa sesi, Pak? Ada 6 sesi. slide. Oke, ini dari susah ngeliat Wibi. Oke, ini di slide pertama ya. 1, 2, 3. Wibi. Oke, slide kedua. Kalau fotonya ketawa, nggak apa-apa lah ya. Slide kedua ya. 1, 2, 3. Saya lewat. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Oke, 1, 2, 3. Ini terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima ya kasih semuanya. Bapak-bapak semuanya. Pak Isa silakan penutup Pak Isa. Oh saya. Tadi ada Pak Isa, tadi ada Dokter Dudel, Pak ini ada Dokter Isa. Tolong Pak Isa. Mari. Sampaikan siapa tahu. Enggak ada apa-apa. Pamit aja. Terima kasih F ya. F udah datang. Ya, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman ya semua ya. Bu Am mana? Bu Am masih ini. Lagi rapat. Oh iya dah. Terima kasih juga ke Bu Am. Mari ah. Terima kasih Pak Isa. Mari selamat Terima kasih Bu. semuanya. Ayo Mang Denny pembicara semua. Tuh Bu Riyama tuh. Tadi ke foto nggak? Aduh, enggak. Kayaknya Foto lagi. Foto lagi. Mumpung masih banyak. Tuh masih 100. 95. Oke. Foto lagi Pak Hayu. Oke, 1, 2, 3. Aduh, Pak Jiwa. Ini yang lainnya cuma 1 slide yang nyalain video. Oh ya udah, nggak apa-apa. Dadah aja. Oke deh ya, terima kasih. Itu materinya Bu Diani ya, para panitia. Yuk. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu ya yang sudah meramaikan. Yang tadi sudah ada menambahkan. Kolaborasi kayaknya nih.